Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya'i was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila ruhi syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jalani, summa ila ruhi syekh Abdul Samad Muhammad Abdul Karim As-Saman al-Madani, summa ila ruhi khalifati syekhina wa jaddina wa malana Muhammad Arsyadina Abdah Kalampayan, summa ila ruhi syekh Abdul Samad al-Palimbani, summa ila ruhi Ustadina Ahmad Fahmi Jamjam, summa ila arwahi walidina masyaikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabi bi sirril fatihah ila hadin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang membolehkan kita menyebutkan aib orang lain itu ada 6 perkara, ada 6 macam. Yang dahulunya kita mengupat itu semuanya haram hukumnya. Tapi ada 6 macam yang kita dibolehkan menyebutkan keaiban seseorang. Yang ketiga al-istibta'u yakni harus menghabarkan kejahatan orang kepada mufti. Mufti itu artinya memberikan fatwa. Karena menuntut fatwa kepadanya mufti, seperti berkata seseorang kepada mufti, bapakku atau saudaraku menjalim ia akan daku dengan berbuat kejahatan akan daku. Apa hukumnya dan betapa jalan yang melepaskan akan yang demikian itu. Nah, jadi melapor. Seperti yang diriwayatkan daripada perempuan yang bernama Hindun, maka mengadu ia Hindun akan hal suaminya Abu Sufyan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan katanya. Nah, jadi kita tahu bahwa mengatakan keaiban orang lain itu ada 6 macam, jadi kita harus tahu supaya kita jangan tersalah. Nah, ini seperti terjadi seorang perempuan yang bernama Hindun melaporkan suaminya ini kikir, pemalar lah. Suaminya ini pemalar. Yang mau dilaporkannya Rasulullah. Kayak apa caranya nih? Supaya aku dapat biaya hidup dan anakku. Jadi orang bahari itu ada juga pemalar lah. Pada Abu Sufyan ini kan orangnya bos nih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi, inna Abu Sufyan rajulun syahihun la yu'tini ma yakfini ana wa waladi apa akhuju min ghairi ilmi faqala khuzi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Jadi langsung Hindun ini bertakun dengan Rasulullah. Jadi kita tanggung-tanggung lagi. Nah. Jadi jar Hindun, bagaimana caranya aku mengambil harta lakiku ini nah, supaya aku bisa hidup dan anakku. Artinya bahwa Abu Sufyan ini laki-laki yang kikir, pemalar benar. Nah, padahal dimalarkan ini anak anak seorang juga. Wan orang ada pemalar. Nah, ini jurang manusia ambungan ya kah? Mana orang di warung berapa aja dibayari. Tapi sebuting gak ada menukarkan wadah ke rumah.
Karena ambungannya. Manusia yang paling kikir. Padahal tiada ia memberi akan daku, ujar Hindun istrinya, dan akan anakku makanan dan pakaian yang memadai akan daku dan anakku. Artinya kada cukup. Padahal hartanya ada aja. Maka adakah harus aku mengambil akan makanan atau pakaian itu dengan tiada mengetahui akan yang demikian itu? Bolehkah Rasulullah ulun mengambil duit biaya hidup dan makanan nang kada sepengetahuan lakiku ni nah? Nah lalu Rasulullah menjawabkan. Nah jadi hukumun kita ni lah. Jadi hukum, ini ilmu pengetahuan namanya. Maka sabda Nabi SAW, ambil ulihmu akan makanan atau pakaian itu yang memadai akan dekau dan akan anakmu dengan yang ma'ruf, artinya sekadar yang munasabah, sekadar yang sesuai, jangan berlebihan. Dan jikalau tiada ia mengetahui sekalipun yang demikian itu, laki ikam tuh kada mengatur kada apa-apa, tapi ikam jangan berlebihan, boleh artinya lah. Si bini ini boleh mengambil keperluan hidupnya untuk biaya anaknya, mengambil di kantongnya atau di mana tempatnya boleh, tapi jangan berlebihan. Padahal aja Rasulullah kan abdalul infaq li iyalihi, seabdal-abdal biaya itu adalah kepada anak istri. Kan kayak itu kalau kenapa jadi pemalar? Aneh juga. Sudahan orang bila tak buka benar, ada manusia sifat nang itu tuh adalah awan anak istri pemalar. Hanya kada tahu, kasihan kada tahu. Itu yang ketiga, kita boleh seperti itu lah. Ini sampai jadi hadis nih ceritanya. Ya itu bunyi kita boleh. Mun kita bang ampun bini ada boleh, karena kita wajib membiayai. Jadi kalau bini itu sugih, kita pakir zakat bini itu bolehan kita. Nah itu hebatnya. Tapi hartanya seorang lah. Boleh bini ini berzakat awan laki nang miskin. Miskin ini kenapa? Karena pengoler juga, penggawi. Itu yang ketiga, dibolehkan kita menyebutkan aib seseorang. Yang keempat, tahjirul muslimin minasyarri. Artinya harus menghabarkan kejahatan orang karena menakuti akan orang muslim daripada kejahatan orang itu. Siapa orang ini? Nang jahatnya nang boleh. Artinya secara umum inilah. Ini secara umum. Apabila engkau lihat akan seseorang yang baru menuntut ilmu itu, padahal ia berulang-ulang pergi kepada orang yang ahli bid'ah. Nah kalau ada kawan-kawan kita, gurunya itu dikenal tapi ahli bid'ah, pengajaran nang kada sembahyang lagi kah, atau nang menyalahi aturan, maka kita boleh memberitahukan orang belajar itu, jangan kasih itu belajar karena kayak ini keadaannya, boleh lah. Nah memberitahukan itu boleh. Ini berkaitan dengan agama. Tapi jelas nang ditujunya ini tempat belajar tuh bid'ah. Artinya kada benar. Oh ini banyak macam-macam lah pengajian-pengajian nih. Hati-hati. Keluarga kita maupun orang lain kita boleh memberitahukan bahwa ikam jangan belajar ke situ. Nah. Yakni orang yang tiada baik etikatnya atau orang yang tiada baik agamanya. Maka harus engkau habarkan kepadanya akan kejahatan orang itu, supaya jangan ia mengaji kepadanya atau supaya jangan ia bersahabat dengan dia. Karena bersahabat dengan orang yang demikian itu membawa kepada membinasakan akan agama. Wah ini sampai pelajarannya kada perlu lagi ke Madinah. Kan itu menyimpang. Karena di awak sudah ada. Itu bujur aja, tapi jangan sampai seperti itu. Apa garang kita nih? Nah, kalau dibanding Nabi kita, dibanding Rasulullah.
Kalau ada paparakan itu menyalahi prosedur ngarannya. Banyak pak ini nah itu. Nang belajar ini kasihan gak tahu apa-apa. Tahu anu aja. Dan demikian lagi jika engkau lihat akan seseorang yang berulang-ulang pergi datang mengaji kepada orang yang fasik atau ulama yang jahat, maka harus engkau kabarkan kepadanya akan kejahatan orang yang fasik itu dan kejahatan ulama yang jahat itu, supaya menjauhi orang itu daripada berguru kepada orang yang demikian itu. Nah, boleh? Kada haram, kada mengupat hukumnya. Karena menjaga orang lain jangan taumpat baguruan orang yang fasik. Fasik itu artinya pelanggaran hukum. Ya diantaranya tuh kada puasa, kada naik haji, kada berzakat. Boleh semuanya. Itu ngarannya kafir jindik, itu artinya melemahkan, meringankan syariat. Terlalu kata sahub, akhirnya memandang enteng syariat. Nah itulah ada pengajian gitu. Tetapi engkau qasad akan yang demikian itu karena Allah Ta'ala. Jangan ada rasa dendam atau dengki dengan orang itu, tapi semata-mata karena menjaga keselamatan saudara-saudara kita. Jangan sampai baguruan orang nang etikatnya tidak benar. Nah, kita menyampaikan itu bukan karena hasad, tapi karena Allah Ta'ala. Dan jangan engkau kasat karena dengki akan dia orang yang kita sebutkan. Dan demikian lagi jika engkau lihat akan seseorang yang berkehendak membeli akan sahaya. Ini kisah dahulu lah, kisah zaman di Mekah sana, lagi zaman budak. Padahal engkau ketahui akan budak sahaya itu pencuri atau berbuat maksiat, maka harus engkau kabarkan akan orang yang berkehendak membeli akan dia budak itu, akan kejahatan budak itu, supaya menjauhi ia daripada pembeli itu akan sahaya itu. Nah ini kiasnya kita. Kalau dahulu contohnya orang-orang sugih itu membeli budak. Nah kalau kita apa? Termasuk berjualan lah. Barang itu jangan sampai nang kada baik, nang dibicarakan, nang informasikan. Apa saja itu kiasnya. Nah, sesuatu yang kita jual, barang itu harus asli keadaannya. Kalau ada cacatnya dipadahkan cacatnya, kalau baik memang baik, jangan seperti contoh ini. Nah ini boleh kita. Nah, kalau budak itu memang kenyataannya jahat, pencuri, boleh memedahkan awan menukari, jangan ditukari. Nah itu. Kada jujur. Habis ampun kita sikatnya. Dan demikian lagi jikalau bertanya seseorang akan hal orang yang hendak dijadikan akan saksi. Saksi apa nih? Atau saksi nikah atau saksi yang lainnya. Maka jikalau engkau ketahui akan orang itu jahat, maka harus engkau kabarkan akan kejahatan orang itu. Nah akan dituju tadi anak dia ulah saksi tapi jahatnya. Nah ya utasnya utas amas, misalnya orangnya berduit tapi utas amas, dia anak jadi saksi pengantin, benikan kada boleh lah. Nah itu kada boleh. Nah, harus dipacu lu utas amas itu. Nah karena saksi itu lebih tinggi dianut kedudukannya daripada pangulunya. Pangulu kan hanya mencatuk aja nang menentukan di saksi. Bila saksi belum kada diulang lagi. Nah gitu. Jadi saksi pertama, saksi ini harus tahu batasan wajib. Batasan wajib yang diakatkan itu harus tahu. Nah, mun kada tahu kena binnya aja tinggal diulang-ulang. Nah, jadi harus tahu. Makanya memilih saksi itu orang nang di bidangnya ya. Harus orang di bidangnya, jangan
asal nang anu aja, asal hebat aja penampilannya lah. Tapi kada tahu juga sih naon hukum. Dan demikian lagi jika orang yang berkehendak kepada istri, anak bini, betakon on kita hendak mengambil bini si pulanah itu nah, tapi kita tahu gawiannya nang bibinian tuh pada kada beres, boleh kita madahkan orang mengambil bini itu. Nah, tapi kita benar-benar tahu dan menyaksikan. Dan demikian lagi jika orang yang berkehendak kepada istri, maka bertanya ia akan dikau akan perempuan yang hendak diperbuatnya istri itu. Padahal ia jahat, ia si istri si perempuan ini jahat perbuatannya, maka harus engkau kabarkan akan kejahatan perempuan itu. Boleh. Karena kalau kau dihabarkan kena jadi juga bisa kada sinkron juga, jadi masalah juga. Dan demikian lagi jika seseorang berkehendak mempersuamikan akan anak perempuan dengan seseorang laki-laki yang jahat, maka harus engkau kabarkan kepada bapak perempuan itu akan kejahatan laki-laki itu dan sebagainya. Nah, jadi boleh juga kalau si lelaki ini datang nak beparau anak kita, ada yang memadahkan, mengabarkan, tapi itu pastilah ada sekadar pasti kejahatannya, peminum kah misalnya, penjudi kah inya, ya sesuatu yang sulit itulah. Jadi boleh kita menyampaikan. Atau orang lain kita cek kebenarannya. Tapi ini ada itu lagi lah. Yang penting pila bos ya ada. Nah, ada urusan lagi. Orang kafir aja hakun ya ada. Jangan orang biasa, orang kafir aja berbeda Islam sementara nikah, iyalah hakun aja. Karena untingannya pulus wah ini tak ngalih benar sudah dunia wah ini. Nah, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uskurul fajira bima fi likai yahzarahun nas. Ini tegas Nabi menjelaskanlah bahwa kita boleh menyebutkan aib-aib orang yang jahat apabila kita hendak melakukan mengambil istri atau mensuamikan anak kita. Ini hadisnya. Jadi kada jadi gibah. Nah, ujar Rasulullah, sebutkan oleh kamu akan orang yang fajir, yakni orang yang fasik itu akan kejahatan yang ada di dalam dirinya, ya, yang ada di dalam dirinya itu, supaya menjauhi akan dia yang jahat tadi oleh seluruh manusia. Nah, itu boleh. Nah, boleh kita menyampaikan, terutama apabila berkaitan dengan keluarga kita yang dekat lah. Nah, itu boleh. Supaya jangan artinya di akhirnya kita gagal juga. Nah, ini yang keempat. Boleh mengucapkan atau menyampaikan aib-aib orang yang keempat. Yang kelimanya ada 6 macam yang boleh inilah. Yang kelima harus menyebutkan akan aib orang yang tiada diketahui akan dia, melainkan dengan disebutkan akan aibnya itu. Nah, orang mencari kan, tapi karena nama ini banyak di kampung yang dicari ini. Nah, boleh menyebutkan aibnya itu seperti ya si fulan yang tuli misalnya, ya. Terpaksa itu sambat karena nangaran dicari ini beberapa orang nang tuli itu kah? Sabangaran. Nah, atau nang si pulang raja pemainan itu kah? Nah, itu boleh itulah. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, atau si pulang yang cacat lah atau barang sebagainya, boleh kita menyebutkan aibnya apabila orang mencari awan kita batakun yang namanya itu ada beberapa orang, itulah supaya jelas. Jadi niat kita bukan hendak menyambatinya keaiban jasad itu, tapi memberitahu orang nang mencari itu agar cepat. Terakhir yang keenam harus menyebutkan akan kejahatan orang yang telah masyhur dengan fasiknya.
seperti orang yang masyhur dengan berzina atau masyhur dengan berliwat. Liwatnya artinya sama laki-laki. Atau orang yang masyhur dengan meminum arak dan sebagainya, itu boleh. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang masyhur Fir'aun, Abu Jahal, Qarun, yang lain-lainnya kan orang terkenal semuanya itu Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu yang terakhir boleh kita menyebutkan. Kawa disambat. Tapi bila orang itu maksiat tidak terkenal dan kada ada hubungan dengan kita, nah itu gibah namanya. Nah, gibah kada boleh kita. Nah. Dan kata Al-Hasanul Basri ta'ala, salah satun la ghibata lahum, sahibul hawa wal fasiku al mu'linu bifiskihi wal imamul jair. Ujar Hasanul Basri, ada 3 orang tiada haram atas orang yang mengupat bagi mereka itu. Jadi 3 orang yang terkenal adalah, pertama orang yang melakukan bid'ah. Ya tadi mengajarkan ilmu yang kada sesuai dengan aturan syariat, dalil Al-Quran dan hadis dan ulama. Itu harus disebutkan. Karena kalau itu nang berkembang, kayak apa masyarakat kita? Bisa kada besi lagi langgar kita. Nah, bawarung bulan puasa bebas jadinya. Ini bahayanya. Nah, jadi ya itu kan luar biasa tuh. Ini alahan pada orang kafir jaba adab bulan puasa aja ada orang-orang kita nang Islam mengaku agamanya, tapi karena kemasukan setan jadi setan debangnya. Nah, itu yang pertama, orang yang bid'ah. Ya, bid'ah ini pasti kaitannya dengan agama. Yang kedua, orang yang fasik, yang menjahirkan ia akan maksiatnya itu. Sekira-kira jikalau dikata oleh orang akan kejahatannya, niscaya tiada ia benci akan yang demikian itu kejahatan. Suka, pemabuk suka, ya kan? Gembiranya kalau disambat. Nah, ini boleh. Ini kita menyambat ini boleh. Nah, agar yang lain berhati-hati. Fasik itu kan melanggar sembahyang kada, sembahyang kada, minum pulang, marajalillah. Itu bang hari-hari gawiannya. Nah, jadi kita hanya nang bagus mendoakan Allah Ta'ala supaya cepat insaf saja. Menyambat boleh, tapi di samping itu juga kita mendoakan. Yang ketiga, boleh kita menyambat terang-terangan dan kada gibah raja yang zalim. Nah, apa? Raja yang zalim. Nah, artinya pemimpin. Mulai RT sampai presiden. Itu kan pemimpin kalau. Nah, raja yang zalim, maka tiada haram atas seseorang menyebutkan akan pekerjaannya si zalim tadi, yang zalim itu. Boleh. Nah. Supaya jangan dipilih lagi. Nah, jadi 6 macam itu yang boleh. Selain daripada 6 macam itu, kita kada boleh menyebutkan aib orang lain. Nah, karena bila kita sering menyebutkan aib orang lain yang tidak dibolehkan, itu pahala ibadah kita habis. Nah, itu rugi kita, sia-sia. Jadi kita harus bujur-bujur menjaga lisan kita ini, jangan sampai tak ucap sesuatu yang menyakitkan orang lain, yang kejahatan orang itu kada ada hubungannya dengan kita. Sangat dengan ada hubungan pun kita kada boleh mengobarkan, kada boleh. Nah. Jadi maksudnya kada boleh kita menyambat-nyambat, nang boleh kita melaporkan. Jalan keluarnya tadi kan, melaporkan kepada orang yang berwenang. Misalnya mencuri pun kita kada boleh menyambatinya. Nang boleh kita kalau faktanya ada, buktinya laporkan awan orang berwenang. Itu kadanya dia mengupat. Tapi kalau kita sambat-sambat si anu tuh ambil lampu, itu gibah jadinya. Lah, kada ada permasalahan penyelesaiannya kada ada. Tapi kalau kita bujur terbukti, laporkan aja sudah selesai. Ada masalah. Syahdan
Ketahui olehmu bahwasanya wajib atas orang yang mengopat akan manusia itu tobat. Itu jelas sudah. Bukan hanya mengopat apa aja, maksiat itu wajib bertobat itu. Setiap waktu lagi disuruh bertobat inilah. Setiap waktu kita disuruh bertobat. Kenapa sih setiap waktu? Karena kita tidak akan bermanfaat mengucap istighfar kalau kita dalam keadaan selalu maksiat. Nah itu Allah marah kita mengucap istighfar astagfirullah sementara kejahatannya masih ada dalam jiwa kita. Tapi kalau kita bertobat itu menunjukkan kita bahwa kita ingin kembali kepada Allah. Tak ulang pangdawian bertobat lagi. Karena kita tidak ada yang sempurnanya. Nah, makanya di bawah dalam Al-Qur'an itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jamak di bawah bentuknya masih tobat. Kayak itu bang sudah. Nah, cuma mudah-mudahan dengan selalu ingat bertobat, Allah cepat memberikan taufik sehingga betul-betul kita tobat nasuha itu nanti kehendaki. Nah. Segera bertobat daripada dosanya serta ia menyesal atas yang diperbuatnya akan mengupat itu supaya keluar ia daripada hak Allah Ta'ala. Kemudian maka ia meminta halal daripada orang yang diumpatnya itu supaya keluar ia daripada dosanya pada hak orang yang diumpatnya itu. Inilah atas kaul yang muktamad. Jadi kaul yang muktamad kita bertobat dan minta halal lawan orang kita sambat itu yang paling kuat pendapatnya. Tapi ada pendapat yang sederhana berdasarkan hadis. Pendapat sederhana artinya kita tuh ada terus jalan keluarnya lah. Apabila kita sudah tergelincir kepada maksiat ada jalan keluarnya. Nah, karena tergelincirnya kita tuh gurisan kita sudah bukan hanya baru ada tapi catatannya ada ituan kita sehingga harinya, detiknya, jamnya, detiknya sampai tagawi itu kita. Nah, itulah. Nah, karena kejahatan itu terdahulu diberitahu oleh Allah Ta'ala kita nih pada kebaikan. Ya kalau fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu dalilnya. Jadi Allah memberikan apa? Kejahatan itu sudah ada diletakkan di mana di nafsul amalah. Tapi beserta itu juga ada ketakwaan. Artinya kita apabila tergelincir ke maksiat jangan pernah putus asa. Karena Allah juga memberikan apa obatnya itu ada sifat takwa kita di sana. Karena kayak apapun dosa kita, bila kita bertobat diampuni. Karena tadi kenapa? Karena itu gurih catatan sudah sebelum kita lahir. Kada ada istilah kebetulan, kada ada. Karena kita ini hakikatnya la haula wala quwata, itu hakikatnya. Jadi jangan pernah putus asa sebagaimana yang membunuh 99 sampai 100. Itu belum lagi bekerja ya Allah, hanya ini memasang niat hendak bujur-bujur kembali kepada Allah setelah berjalan menuju tempat yang diberikan oleh seseorang. Ajalnya sampai sibran, sejengkal aja ukurannya. Nah itu gambarannya. Tapi itu kadang-kadang dari contoh, kalau kita kan saat bertobat mati. Ya itu. Nah, artinya kalau kita kembali, kekuatan hati kita hendak kembali kepada Allah tetap diterima. Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Hasanul Basri rahimahullah, memadai bagi orang yang mengupat itu tobat daripada dosanya serta menyesal dan serta mengucap istighfar akan Allah Ta'ala dan tiada berkehendak kepada meminta halal daripada orang yang diumpatnya itu, dan seolah-olah ia mengambil dalil akan yang demikian itu daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda dengan katanya, kafaratu manik tabatahu antastakfiralahu. Nah ini pendapat Hasan Basri. Jadi jara Hasan Basri, kita cukup bertobat dengan diri kita aja minta ampun kepada Allah. Kada perlu minta halal. Ini ada pendapat tapi ini agak lemah lah, agak lemah. Jadi kita harus nang pendapat nang tamat itu artinya
Kalau kita sudah menyambat orang nih, orangnya kada ada lagi, tetap kita berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Memintakan ampun orang itu. Ada di sini kada perlu mintakan ampun. Nang pendapat Hasan al-Basri ini. Nah, tetap kita mintakan ampun. Kalau kita memang menjalim hartanya, kada bertambahan lagi, ingatakan nang kita ambil itu berapa? Sedekahakan, niatakan ampun nang kita ambil. Ada aja jalan keluarnya, kadang ada jalan lah. Siapa kita pernah ambil ampun orang, ampun dang sana, ampun mun kau membayar. Tapi kita tetap berniat kita. Tetap berniat. Kalau kita berniat lillahi ta'ala bujur hendak bayar hutang, kada kawa itu dijamin Allah sudah. Nah, yamin Allah sudah. Ya nang alang-alang nih berniat berhutang nih dasar hendak bayar. Ada hendak bayar. Itu salahnya. Nah, jadi ada yang dipegang oleh Hasan al-Basri berdasarkan hadis Nabi. Jadi artinya ada yang menjadikan kita bermaksiat atau menjalim orang tuh menjadikan kita putus asa tuh ada. Karena agama itu selalu ada ad-dinu yusrun kata Rasulullah. Agama itu semuanya mudah asal dipahami. Ya nang terlalu keras nih nang jadi masalah. Nah, karena tadi kejadian kita nih baik dan buruk itu sudah ada gurisannya. Cuma waktunya aja timbulnya kada tahu kita. Cuma kita tetap berdoa mudahan jangan sampai terjadi lah itu aja. Banyakin mengingat Allah tuh bang, banyakin berzikir. Nah, bisa aja takdir mu'allaq itu dirubah kena dengan sebab doa kita. Kafaratun manik tabatahu antas takbir lahu. Artinya kiparat orang yang engkau umpat akan dia itu bahwa engkau pintakan ampun baginya kepada Allah Ta'ala. Dan lagi kata Mujahid rahmatullah, kafaratu akli lahmi akhika antusniya alaihi wa tada'u lahu bil khair. Nah ini ada juga lah. Kisah mengupat dia nih nah. Artinya kiparat memakan daging saudaramu itu yaitu bahwa engkau puji atasnya orang yang kita makan tadi dan engkau doakan baginya dengan kebajikan. Itu ada memakan daging ini maksudnya apa? Ya mengupat tadi. Orang yang mengupat seseorang itu diumpamakan Allah makan daging saudara yang sudah yang jadi bangkai. Nah, itu maksudnya. Tapi cukup kita dengan apa? Memuji dan mendoakan akan kebaikan orang itu. Dan yang dimaksud dengan memakan daging saudaramu itu yaitu mengupat akan dia. Dan kata Sayyidil Khawwas rahimahullah mimma yuqifu al-murida anit tarakki wuqu'uhu fi ghaibati ahadin minal muslimin wa man ibtuliya bi wuqu'ihi fi dzalika falyaqra'il fatihata wa suratal ikhlas wal mu'ajjatain wa yuhdi sawabaha fi sahibi dzalika syakhsi fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa akhbarani bidzalik wa qala al-ghibatu was-sawabu yaqifani baina yadayillahi azza wa jalla yaumal qiyamah wa narju an yakuna dzalika bidzalik. Artinya setengah daripada yang memperhatikan akan murid orang yang menuju Allah daripada naik kepada martabat yang tinggi itu yaitu jatuh ia di dalam mengupat akan seseorang daripada orang muslim. Jadi ada juga orang yang sudah salik, orang yang sudah beribadat hebat, untungnya tergelincir. Satu saat tersambat orang lain. Makanya orang yang berbacaan, yang ada majelis jangan sekali-kali tersambat orang lain nang tertentu nang khusus. Tapi kalau secara umum, kan contohkan Nabi sudah boleh secara umum, tidak bertujuan kepada seseorang. Nah ini cerita ada seorang yang murid, artinya muridnya sudah menuju Allah orang ini. Tapi pada suatu saat ada lisannya tergelincir, lalu ada jalan keluarnya. Di sini langsung karena orang ini berjumpa dengan Rasul dalam mimpi. Nah, jadi orangnya kepada martabat yang tinggi yaitu jatuh ya di dalam mengupat akan seseorang daripada muslim
dan barang siapa dapat bala dengan jatuh di dalam yang demikian itu mengupat, maka hendaklah ia membaca suratul Fatihah dan suratul Ikhlas dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dan menghadiahkan akan pahalanya itu akan orang yang diumpatnya itu, supaya sabit pahalanya itu di dalam suratan orang yang diumpatnya itu, artinya dapat pahalanya itu Fatihah, Qul huwallahu, Qul birabbin nas dibaca, hadiahkan oleh orang yang disambat tadi. Nah ini karena ininya sidin bermimpian Rasulullah. Ujar sidin apa? Karena bahwasanya aku melihat akan Rasulullah SAW di dalam mimpi dan menghabarkan ya Rasulullah akan daku dengan yang demikian gitu. Jadi bersidin kan Rasulullah madakan nih nang membaca Fatihah, Qul huwallah, Qul birabbin, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dan berkata ia bahwasanya dosa mengupat dan pahala yang dihadiahkan kepada orang yang diumpat itu berhenti kedua-duanya itu antara hadapan hadrat Allah, ada kau langsung azza wa jalla di dalam hari kiamat. Dan kami harap akan bahwa adalah pahala itu menghapuskan dosa mengupat itu. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah di dalam risalah Anwaril Qudusiyah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sampai kah? Wal aula al-istihlalu bi ijharin nadam. Imam Ghazali menjelaskan, dan yang terlebih aula itu bagi orang yang mengumpat itu bahwa ia meminta halalkan dosanya itu daripada orang yang diumpatnya itu dengan menjahirkan menyesal daripada perbuatannya itu. Artinya menyesal. Bujur-bujur karena kan kada sengaja. Ya banu, ya tadi keancapan bepandir, tapandir orang bisa juga dari kawan yang memandir seorang merespon. Jadi kalau sudah kita belajar, sudah tahu ilmunya, stop dulu. Jangan dianu. Pokoknya kejahatan kawan tuh jangan diucap. Habis saya cimpangkan ke lain aja sudah. Nah, itu bagian ujian kita lah, bagian ujian kita. Selesai sudah, ada masa uringnya tuh baik sudah. Emangnya tadi. Makanya kan kita tadi menjaga aib kawan. Gitu, kalau, nah soalnya kita sampaikan macam-macam. Sudah selesai dan ini bagus sudah, wah ini jadi pahala kita. Kita nyambat bagus sudah jadi pahala sudah. Alhamdulillah karena kita ini kan manfaat kita belajar nih pokoknya apapun kejahatan orang kita sampai kada bakal tabulik juga. Nah lebih baik kita nah yaitu ikhlasakan. Ya itu hikmahnya kita belajar. Mudah-mudahan dengan kita belajar paling tidak kita kalau merem ingat bahwa ini kada boleh. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita, karena ini memang rentan sekali kawan kita yang ada nang kayak ini kan mudah sekali, apalagi kawan yang memulai lah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita yang terdahulu yang kita kada tahu, dan dosa yang akan datang, dan mengampuni dosa anak istri kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin
min ibadika syakirin, min ibadika sabirin, min ibadika sadiqin, min ibadika khashiin, min ibadika zakirin, min ibadika muqarrabin, min ibadika salihin, min ibadika muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم عليه